4 rantai produksi yang harus dikelola agar dapat mendapatkan NKP. NKP. Yang pertama itu dari segi bangunan, fasilitas dan peralatannya. Ini nanti satu-satu ya. Yang kedua, penanganan produknya. Yang ketiga, masalah higienisasi personalnya. Jadi personalnya orang-orang yang menangani pun itu akan menjadi penilaian untuk sertifikasi. Jadi istilahnya ini sertifikat, nanti dapat sertifikat. Jadi diaudit istilahnya. Kemudian yang keempat adalah higienisasi dan sanitasi. Nah, kalau untuk bangunan itu biasanya kita berarti harus punya rumah produksi. Jadi di rumah produksi itu kan kalau kita pasca panen tuh yang utama apa biasanya? Tempat penanganan, kemudian tempat penyimpanan. Ya, tempat menyimpan produk yang sudah kita tangani dan produk yang akan kita jual seperti itu. Jangan sampai nanti karena kita penanganannya nggak benar, nyimpannya nggak benar, akhirnya kualitas turun. Mending kalau cuma turun dikit ya. Kalau rusak, nah berarti nggak bisa dijual kan Pak. Akhirnya malah kita rugi jadinya gitu. Kemudian kalau bangunan ini sampai ke lantai-lantainya, sampai ke lantai, ke langit-langit, kemudian lampunya, dindingnya, semuanya itu diharapkan sesuai, yang menjaga kualitas daripada produk yang kita tangani dan kita olah. Karena kan kalau misalnya, terutama misalnya peralatan tuh wadah ya, wadah baskom itu jangan sampai kita menggunakan wadah yang bisa bereaksi. Kalau madu ini kan kayaknya bereaksi dengan metal ya. Nah, itu dihindarin seperti itu. Jangan sampai madu kita rusak karena dia bereaksi dengan peralatan yang tidak sesuai seperti itu. Kemudian misalnya menyimpannya nggak ditutup, nggak tuh sembarang aja cicak kecoa masuk ke situ. Seperti itu. Ini contoh aja karena kita kan nggak mungkin. Kemudian dinding misalnya, dinding ini diusahakan yang rata, tidak retak-retak, artinya tidak menyimpan debu. Tidak menyimpan debu. Lah kalau misalnya ada angin goyang-goyang gitu kan, debunya turunan, nah itu kan tak lucu gitu kan ya. Buat kita aja rasanya terganggu, apalagi kalau sampai masuk makanan kita pasti ini banget gitu. Ya, kemudian lantai itu harus mudah dibersihkan juga. Jadi terutama misalnya pertemuan antara dinding dengan lantai, nah itu biasanya kita sarankan yang melengkung. Jadi pada saat kita lap itu dia tidak ada celah-celah yang tidak bisa kita jangkau. Kalau di BPOM biasanya mereka masih membolehkan siku-siku, tapi harus rajin membersihkan setiap hari. Sudutnya itu mau ndak dibersihkan tiap hari gitu. Kalau banyak orangnya ya mungkin ada yang spesial membersihkan itu mungkin ya, tapi kan kelompok biasanya kan ngerjain semuanya ya bareng apa gitu ya. Itu jadi kalau nanti bikin rumah produksi, misalkan yang lantainya melengkung, pokoknya setiap siku itu melengkung gitu. Terus langit-langit tuh jangan sampai yang misalnya yang itu kapurnya bisa jatuhan tuh. Nah gitu, kalau ada goyang-goyang dikit angin apa rumahnya bergoyang gitu turunan gitu, jadi itu jangan sampai terjadi. Kemudian lampu juga, lampu itu harus mendukung gitulah. Nah nanti pada saat audit kami akan ukur itu boxnya itu ya berapa yang kita butuhkan. Nah rata-rata kami membutuhkan 540 penerangannya itu, satuannya itu ya. Nah itu 550 ini sekarang tuh sudah ada alatnya. Kalau kita pakai HP aja bisa dari Google Store itu kan. Nah kita bisa ukur di situ. Yang kita butuhkan biasanya penerangan 550 sehingga tidak akan menghalangi pandangan kita ya kalau ada binatang kecil kah atau apa seperti itu, semut atau apa seperti itu. Kemudian juga lampunya itu nggak boleh hanya lampu begitu aja, harus ada pelindungnya.